semuanya, anak yang di rumah. Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu ya Bu Warsih. Iya. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Pastinya anak-anak harus tetap sehat, harus tetap semangat dan terus bersuka cita. Ya, kita pakai gerakan Bu Nuning. Oh, ada salam sehat ya Bu Warsih ya? Nanti kalau kita sebutkan sehat, anak-anak mengangkat tangannya yang kiri. Oh, sebelah kiri. Ya. Kemudian kalau ada kata semangat, tangan kanannya diangkat. Oke. Kemudian kalau ada sukacita, kedua tangan diangkat semua. Coba ya Bu Nuning. Oke, kita coba ya. Ya. Sehat, sehat, semangat, bersukat. Ya. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu hari ini, seperti minggu-minggu yang lalu sudah dipesan, ya. Kita harus tetap di rumah. Kita bisa belajar di rumah, belajar di rumah, bermain di rumah, bermainnya juga di rumah, dan kita boleh beribadah di rumah sama seperti hari ini ya Bu Warsih. Ya, hari ini kita juga tetap belajar di rumah, ibadahnya juga di rumah. Iya. Oh ya Bu Warsih, juga harus ingat kalau seumpama kita harus keluar rumah. Kalau harus keluar rumah, maka harus memakai masker. Seperti ini ya Bu Warsih ya. Coba Bu Nuning akan mempraktekkan cara memakai masker yang benar. Dipakai, dipegang bagian talinya, dikaitkan di bagian telinga. Coba dikaitkan. Masker harus menutup hidung dan mulut. Tidak boleh dipegang maskernya. Yang dipegang adalah talinya. Seperti ini? Iya, seperti Bu Nuning pakai seperti itu. Kemudian nanti cara melepasnya juga tidak dipegang bagian kainnya. Yang dipegang adalah bagian talinya. Ini. Ya. Kalau maskernya sekali pakai, maka langsung dibuang di tempat sampah. Tetapi kalau maskernya bisa dipakai ulang, bisa dicuci. Dicuci pakai air panas dengan deterjen. Setelah itu dikeringkan, bisa dipakai kembali lagi. Jadi jangan hanya satu masker yang dipunyai, harus punya beberapa. Ya, pokoknya tetap diingat kalau anak-anak harus keluar rumah, harus dan wajib pakai masker ya. Kalau tidak terpaksa, ya jangan bermain di luar rumah. Oke, kayaknya anak-anak yang di rumah sudah nggak sabar nih Bu Warsih. Untuk persiapan, anak-anak sudah siap belum? Persiapkan Alkitabnya harus mandi dulu Bu Warsih sebelum kita sekolah minggu. Sebelum persiapkan Alkitab, mandi dulu. Pakai pakaian yang rapi. Pakaiannya rapi, tidak harus baru, asal pantas karena kita akan menghadap pada Tuhan. Kemudian terus kita harus siapkan persembahan yang sudah dimasukkan ke dalam amplop. Dikasih nama ya Bu Warsih ya. Diberi dikasih tanggal sekolah minggu, tanggal berapa? Sekolah minggu tanggal, tanggalnya dituliskan di situ. Nanti bisa dititipkan ke orang tua, untuk diserahkan di kantor gereja. Juga kita harus mempersiapkan Alkitab Bu Warsih yang penting. Alkitab boleh, Alkitab juga boleh. Terutama bagi anak-anak yang sudah bisa membaca. Terus kalau pas sekolah minggu nggak boleh sambil tiduran. Ya, tidak boleh bergurau. Nggak boleh juga sambil makan. Sekolah minggu karena menghadap Tuhan, maka kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Oke, baiklah Bu Warsih, kayaknya udah nggak sabar nih ingin mulai sekolah minggunya. Kita mau awali sekolah minggu ini dengan pujian. Ya, kita akan bernyanyi. Sebelumnya anak-anak dimohon untuk bangkit berdiri semuanya. Yuk semuanya. Semua anak-anak berdiri. Kita menyanyi dengan gerakan. Nanti anak-anak bisa menirukan gerakan dari Ibu Guru. Kita akan menyanyi apa Bu Nuning? Lagunya kita akan menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Bisa? Ya, lagu semua sudah bisa ya. Sukacitaku. Semua anak pasti bisa. Oke. Nanti ditirukan ya.
anak-anak yang di rumah hebat semuanya Iya, loh Bu semua Warsi. anak-anak kita hebat-hebat semua. Memuji Semua Tuhan memuji penuh Tuhan semangat dengan ya. Sukacita dengan Kasih jempol semangat dong, Bu semua Warsi, buat berdiri anak-anak. sambil Iya. lompat-lompat juga. Jempol semuanya Iya, buat semua anak-anak di rumah. jempol. Iya. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan sekolah minggu, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa nanti anak-anak menirukan supaya anak-anak terbiasa untuk berdoa. Mari Bu Nuning untuk memimpin doa. Mari anak-anak kita berdoa dengan sikap yang baik dan benar, dengan tangan dilipat dan mata terpejam. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat berkat dan penyertaan-Mu buat berkat dan penyertaan-Mu kepada kami. kepada kami. Hari ini Hari ini kami boleh bersama-sama kami boleh bersama-sama bersekolah minggu bersekolah minggu di rumah kami masing-masing. di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan Kiranya Tuhan menyertai kami semua, menyertai kami semua sehingga kami boleh sehingga kami boleh menerima berkat dan sukacita-Mu. menerima berkat dan sukacita-Mu. Pimpin dari awal, Pimpin dari awal, pertengahan, pertengahan, hingga akhir sekolah minggu ini. hingga akhir sekolah minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Kita sudah memuji Tuhan, sudah berdoa. Ya, anak-anak tadi masih berdiri. Oh, masih Sekarang berdiri. anak-anak Oh iya, lupa, disuruh maaf. duduk dulu. Iya, maaf Bu Nuning, Mesti lupa. capek ya. Iya. Anak-anak boleh duduk dulu. Oke, Ambil silakan nafas duduk kembali. dulu. Tapi tidak boleh minum ya, karena kita sedang beribadah. Dan harus tetap semangat ya mengikuti sekolah minggu ini. Nah Bu Barsih, sebentar lagi kita juga akan menyanyikan puji-pujian lagi. Iya, sebelum nanti kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memujikan satu lagu lagi. Oh ya. Lagunya apa ya? Tapi Bu Barsih kayaknya ada anak di rumah yang pengen juga mau menyanyi loh Bu Ada Barsih. anak Gimana yang ingin caranya menyanyi. ya? Kalau ada anak-anak di rumah yang ingin menyanyi dan tampil, Iya. dipersilahkan minta mama, papa, atau ayah, ibu untuk merekam. Merekam. Direkam, Ya. Boleh pakai bernyanyi, HP, boleh menyanyi, bercerita. bercerita Boleh, boleh, ya. baca puisi boleh, Baca enggak? puisi juga boleh. Baca puisi Oh, juga iya. boleh. Nanti setelah direkam, kirimkan kepada Ibu Heni atau Pak Ehud. Biar teman-teman yang di rumah lainnya bisa ikut mendengar dan melihat ya. Iya, lain waktu nanti bisa kita tayangkan Iya, apa yang betul. dinyanyikan anak-anak atau diceritakan anak-anak dari rumah. Iya. Oke. Minta tolong sama ayah, ibu, papa, mama untuk merekam ya anak-anak. Ya, jadi kita akan pujikan sekarang akan lagu ya. memujikan lagu. Anak-anak berdiri lagi ya. Berdiri lagi ya. Ayo semangat. Ya, kita tetap pujikan semangat, lagu. kita akan Kerja bernyanyi. buat Tuhan Kerja selalu buat manis. Tuhan, ya. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, sejak Tuhan selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Oke anak-anak, sekarang dipersilahkan duduk lagi. Mesti capek ya tadi nyanyinya bersemangat, bersemangat sekali sambil sekali. lompat-lompat. Iya, ya. Karena saking semangatnya jadi
badannya basah keringat berkeringat. ini. Tapi yang pasti anak-anak pasti tetap bersuka cita. Ya, kalau tadi sudah menyanyi, sudah berdoa, tiba saatnya kita kita akan mendengarkan firman firman Tuhan. Kira-kira siapa ya yang akan membawakan firman Tuhan pada Kasih tahu minggu ini? enggak iya? Kasih tahu enggak Bu Barsih? Kalau minggu kemarin sudah bapak-bapak, Oh iya. pasti minggu ini Ibu-ibu. ibu-ibu. Kira-kira siapa yang akan membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini? Ibu guru yang cantik, pinter, Ramah tamah, Iya. baik hati. Iya. Kira-kira siapa anak-anak? Namanya adalah Bu Endah yang akan membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, ada anak harus duduk dengan tenang, diam, ya. Tidak boleh rame. berjalan-jalan, Iya, nggak tidak boleh boleh jalan-jalan. berlari-lari. Iya. Harus duduk tenang. Sudah siap semuanya? Siapkan Alkitabnya juga jangan lupa. Kita akan mendengarkan bersama-sama firman Tuhan dari Bu Endah. Shalom anak-anak, selamat pagi, selamat hari Minggu. Saat ini kita akan kembali beribadah ya, seperti minggu-minggu yang lalu. Walaupun di rumah, tapi anak-anak harus tetap semangat, tetap bersuka cita. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Anak-anak sehat? Ya, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Coba sekarang yang tiduran duduk. Sudah mandi semua kan? Sudah ya. Jangan sambil tiduran, jangan sambil makan ya. Tapi kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berkonsentrasi. Sebelumnya kita akan berdoa dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau di pagi hari ini kembali kami boleh akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang akan berbicara kepada kami melalui cerita-cerita yang akan dibawakan pada hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang akan bersabda kepada kami. Sertai kami Tuhan, anak-anak-Mu ketika kami mendengarkan cerita pada saat ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Tuhan boleh berikan konsentrasi yang baik kepada anak-anak ketika akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan juga akan boleh berikan kebijaksanaan kepada hamba-Mu ini yang saat ini akan membawakan firman-Mu. Dan biarlah apa yang mau hamba sampaikan itu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, tadi kan kita sudah berdoa ya. Sebelumnya kita akan, anak-anak harus berkonsentrasi ya. Jangan tiduran, itu yang tiduran duduk dulu, yang makan dihentikan. Nah, Bu Endah mau tanya, setiap anak pasti kan punya cita-cita ya. Coba, cita-citanya apa? Ayo, siapa yang mau mengemukakan cita-citanya? Ayo, ngacung. Nah, mungkin dari anak-anak ada yang bercita-cita, ini jadi apa ya? Wah, coba bawa stetoskop, wah, pengen jadi dokter ternyata, boleh, bagus. Mungkin ada juga ya, sekarang kan sering masak gitu. Nah, mungkin anak-anak pengen cita-cita jadi juru masak. Nah, di sini juru masaknya kebetulan laki-laki ya. Tapi enggak apa-apa, juru masak itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Mungkin lagi anak-anak juga yang pandai menggambar, pengen cita-cita jadi pelukis, bisa jadi pelukis. Nah, mungkin ada lagi yang suka bergaya ya, suka bergaya. Nah ini cita-cita jadi fotografer, jadi artis, boleh. Semua cita-cita itu bagus. Mungkin ada juga yang pengen nyuntik ya. Nah, bawa suntik nih. Cita-cita jadi seorang perawat. Bagus. Semua cita-cita itu bagus anak-anak. Mungkin anak-anak pengen jadi dokter, pengen jadi perawat, atau mungkin pengen jadi pelukis. Itu semuanya bagus.
asal anak-anak benar-benar dan bersungguh-sungguh di dalam menggapai cita-cita tersebut. Harus tetap semangat belajar. Walaupun pada saat ini anak-anak belajar di rumah, tapi tidak menjadi masalah. Anak-anak tetap harus belajar ya untuk menggapai cita-cita tersebut. Nah, saat ini di dalam menggapai cita-cita, mesti anak-anak kan harus belajar, harus senantiasa berkarya. Dan satu hal yang tidak boleh terlupakan adalah selalu berdoa kepada Tuhan agar apa yang anak-anak cita-citakan itu dapat tercapai. Nah, saat ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana murid-murid Tuhan Yesus itu juga senantiasa berkarya. Walaupun Tuhan Yesus istilahnya meninggalkan mereka. Kita akan bersama-sama baca firman Tuhan yang dari kitab Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Coba Alkitabnya dibuka dulu. Anak-anak tahu enggak kitab Lukas itu perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Coba perjanjian lama atau baru? Wah, betul ya, pinter. Perjanjian baru. Perjanjian baru kita yang berapa ya anak-anak? Coba diurutkan yang perjanjian baru dari Matius, Markus, kemudian Lukas. Bagus. Nah, kita akan buka dari Lukas 24 ayat yang ke-50 sampai 53. Yuk, kita akan baca bersama-sama ya. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan dengan perikop tentang kenaikan Yesus. Lukas 24 ayat 53 sampai ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, tadi anak-anak sudah baca ya bagaimana cerita mengenai kenaikan Tuhan Yesus. Nah, ketika itu murid-murid Tuhan Yesus kan berkumpul ya. Kemudian Tuhan Yesus mengajak mereka ke kota, keluar kota bernama Betania. Ketika itu tiba-tiba Tuhan Yesus itu memberkati ya, memberkati mereka. Nah, tangannya terangkat, Tuhan Yesus memberkati. Ketika Tuhan Yesus memberkati, hati murid-muridnya itu merasa jelas, merasa ayem ya, merasa tenang. Kenapa tenang? Karena mereka itu merasa bahwa wah ada Tuhan Yesus. Yang mungkin beberapa hari sebelumnya mereka merasakan satu kegelisahan, satu kegalauan karena Tuhan Yesus gak ada bersama mereka. Ketika Tuhan Yesus datang kembali, nah ini Tuhan Yesus memberkati mereka dengan mengangkat tangannya. Wah sungguh luar biasa. Nah murid-muridnya sangat bersyukur, ada yang menengadah tangan, ada yang berdoa, ada yang sampai melihatnya ya. Nah, tiba-tiba ketika Tuhan Yesus memberkati itu, tiba-tiba Tuhan Yesus itu terangkat pelan-pelan, kayak diangkat itu loh. Keangkat pelan-pelan sampai murid-muridnya itu sampai, lah ini apa ya? Loh. Kok bukan sulap, bukan si Tuhan Yesus tiba-tiba terangkat ke surga. Pelan-pelan. Di satu sisi senang karena tadinya Tuhan Yesus ada dan diberkati, tapi tiba-tiba kok Tuhan Yesus naik, makin naik lama pelan-pelan dan akhirnya hilang dari pandangan mereka. Dengan rasa yang bingung, dengan rasa yang gundah, dengan rasa yang galau. Tapi di satu sisi mereka merasa bersukacita ya, wah aku sudah diberkati walaupun Tuhan Yesus itu terangkat ke surga, tapi mereka percaya bahwa Tuhan itu tidak akan meninggalkan mereka. Tuhan akan senantiasa menyertai mereka dimanapun mereka berada, dimanapun mereka akan berkarya. Nah, begitu pula tadi ketika Bu Eda bilang ke anak-anak,
Anak-anak punya cita-cita apa ya? Wah, ada yang jadi dokter, ada yang jadi perawat, ada yang pengen jadi pelukis, atau mungkin cita-cita yang lain. Itu tidak menjadi masalah. Karena apa? Selama anak-anak mau mengejar cita-cita itu, anak-anak mau berkarya buat Tuhan, itu adalah sungguh luar biasa. Nah, dari cerita ini kita akan belajar dimanapun kita saat ini berada, apapun yang kita lakukan, kalau kita lakukan itu hanya untuk Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan, kita yakin dan percaya Tuhan senantiasa akan menyertai kita. Nah, untuk aktivitas hari ini Bu Indah mau buat ya, kalau yang kemarin-kemarin anak-anak kan sudah membuat seperti pembatas buku atau seperti penyelip Alkitab. Nah, saat ini kita akan ganti ya, kita akan buat hiasan. Nanti hiasan ini bisa kita tempelkan di pintu kamar atau di jendela. Nah, nanti hiasannya terserah ya. Kalau semisal yang punya stik es krim nanti bisa buat dari stik es krim dikreasikan. Kalau semisal nggak ada, pakai kertas juga boleh. Nanti dikasih tali atau dikasih pita. Nah, nanti kita tulisi di sini ya. Tulisannya itu, aku mau terus berkarya bagi Tuhan. Dimanapun anak-anak berada, dimanapun Tuhan tempatkan anak-anak, kita akan senantiasa kita mau berkarya ya. Aku mau terus berkarya bagi Tuhan. Nah, mungkin bisa seperti ini atau juga yang lainnya. Nah, dari karya ini nanti anak-anak jangan lupa ya dibuat, kemudian bisa buat hiasan seperti yang sudah-sudah, nanti bisa difoto ya, hasilnya difoto, nanti di share, minta tolong papa, mama untuk nge-share di WA grup ya. Nah, nanti kalau yang sudah ada dikumpulkan. Nah, besok kalau anak-anak pas kita sudah beribadah di gereja kembali setelah masa COVID ini berakhir, boleh dibawa, nanti kita kumpulkan. Nanti kita akan hargai ya anak-anak yang membawa tugas-tugasnya, nanti kita akan Bu Indah kasih hadiah nanti ke anak-anak ya. Jangan lupa dikumpulkan, jangan terus buat dibuang. Iman-iman ya, sayang ya. Nah, nanti buat seperti ini. Nah, gitu ya anak-anak. Apa yang Bu Indah sampaikan pada hari ini, walaupun seperti tadi kita sudah baca di Alkitab, dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang istilahnya tidak bersama-sama dengan murid-murid, juga tidak bersama-sama dengan kita, tapi kita diyakinkan ketika Tuhan mengangkat tangannya, ketika Tuhan memberkati kita semua, kita sudah merasa ayem ya, sudah merasa tenang bahwa dimanapun Tuhan berada, dimanapun kita berada, Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Cerita dari Bu Indah mungkin sampai di sini. Terima kasih, selamat pagi, shalom. Anak-anak yang di rumah, itu tadi cerita dari Bu Indah. Ceritanya apa ya? Tentang apa tadi, ayo? Siapa yang tentang tahu? apa? Berkarya dalam Ceritanya berkat tentang Tuhan. berkat Tuhan, Ya. pesan. Tadi juga diberi apa? Aktivitas. Oh, ya. Aktivitasnya apa? Aktivitasnya apa coba Bu Barsi disuruh Membuat buat hiasan yang dinding. Nanti seperti apa coba Bu Barsi? contohnya seperti ini. Ya. Dibuat bentuk-bentuk yang beraneka ragam, Berwarna-warni. Kemudian diberi tulisan. Aku mau terus berkarya bagi Tuhan. Tuhan. Boleh dibuat lebih besar lagi, boleh kecil juga tidak apa-apa. Ya, nanti- Seadanya kertas di rumah, tidak usah keluar rumah mencari-cari, tapi Yang apa ada yang aja ada ya. di rumah bisa dimanfaatkan. Atau mau membuat yang satu seperti ini juga boleh. Ini dari Stik es krim. ya, dilem kemudian diberi kertas, kemudian tuliskan di situ, aku mau terus berkarya bagi Tuhan. Nanti kalau anak-anak sudah membuat, minta mama papa atau ayah bunda Untuk atau memfoto. bapak ibu untuk memfoto, kemudian kirimkan Dikirimkan ke foto tadi ke WA grup sekolah minggu. Ya, biar Supaya teman-teman- apa? Nanti teman-teman yang semuanya terbagus tahu. akan diberi apresiasi. Nanti akan diberi hadiah oleh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah minggu. Ya, Oke. silakan nanti anak-anak sambil mengisi waktu di rumah membuat aktivitas
seperti contoh boleh, dengan kreasi sendiri juga boleh. Oke. Ditunggu ya hasil aktivitas sekolah minggunya. Nah, Bu Warsih, kita sudah mendengarkan firman. Setelah ini kita mau mempersiapkan Untuk persembahan. Ya, anak-anak tentunya tadi sudah mempersiapkan persembahan. Persembahan seperti yang sudah dikatakan, nanti dititipkan papa mama, ayah bunda atau bapak ibu. Kalau pas ada keperluan ke gereja Bisa dititipkan. atau memang dari rumah mau menyerahkan Rencana ke gereja, serahkan. dititipkan, nanti dimasukkan di kotak persembahan yang ada di kantor gereja bersamaan dengan mungkin persembahan bulanan, dengan persembahan ibadah minggu, Bapak Ibu semuanya. Jadi ditunggu Oke. ya. Nah, Ayo untuk persembahannya siapkan dulu amplopnya ya anak-anak dengan baik. Amplopnya jangan diuwel-uwel ya, tapi kita harus mempersembahkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sambil kita mau memuji nama Tuhan, dengan Aku lagu bawa, Aku bawa, aku aku berikan. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Marilah anak-anak, persembahan sudah kita ngumpulkan ini, bersama-sama kita akan bawa di dalam doa persembahan. selain doa persembahan, nanti kita juga akan berdoa syafaat dan akhirnya akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Saat doa Bapa kami, nanti anak-anak bisa menirukannya Bersama-sama ya, dengan doa persembahan, syafaat dan penutup akan dipimpin oleh Ibu Nani. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita akan berdoa persembahan, diteruskan doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Sikap berdoa yang benar ya, tangannya dilipat, matanya terpejam dan kepalanya menunduk. Ya. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk menyisihkan sebagian kecil dari berkat yang telah Engkau berikan untuk kami sebagai persembahan. Kiranya persembahan ini boleh Engkau sucikan dan Engkau layakkan sehingga berguna bagi perluasan kerajaan-Mu. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami juga mengucap syukur karena pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh Ibu Endah. Kiranya Kau berkati kami masing-masing sehingga kami tidak hanya mampu mengerti, tapi kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Allah Bapa, kami juga berdoa saat ini negara kami dan juga negara-negara lain di dunia ini sedang menghadapi pandemi virus corona. Kiranya Tuhan berkati kami, Tuhan kuatkan kami, dan Tuhan berikan kami kesehatan agar kami bisa menghadapi pandemi virus corona ini. Tuhan juga berkati kami agar kami tetap bisa menghadapi virus corona ini sampai virus corona ini berakhir. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami naikkan kepada Allah Bapa melalui perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang di rumah, kita sudah sampai pada penghujung acara sekolah minggu pada pagi hari ini. Ingat pesannya apa? Ingat pesan tadi, yuk kita sama-sama ingat pesan tetap di rumah, sehat, semangat, dan sukacita. Nah, sebelum kita akhiri, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu. Lagunya apa? lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Sudah bisa semua anak-anak? Ya. Pasti sudah Anak-anak, bisa semua mesti ya, sudah Bu bisa Arsi? semua. Mari anak-anak, kami mohon untuk bangkit Bangkit berdiri. berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan pakai gerakan. Anak-anak nanti menirukan gerakan dari Ibu Guru. Berjabat Tuhan, puji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku berjabat Tuhan, puji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.